Dan saudara, untuk mengenal lebih jauh sosok Sasa yang merupakan Putri Indonesia Aceh 1 tahun 2023 dan akan membawa nama Aceh di kancah nasional, kita telah hadirkan di studio TVRI Aceh Dwi Adi Sarabadanti, Bachelor of Education, Putri Indonesia Aceh 1 tahun 2023. Assalamualaikum Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Sasa sehat. Sehat. Tentu Alhamdulillah. itu adalah hal yang diperlukan ya, menjelang karantina dan juga Putri Indonesia. persiapan untuk menuju Putri Indonesia tahun 2023. Betul. Baik, Sasa saat ini merupakan perwakilan dari Aceh. Satu untuk Putri Indonesia 2023. Dari sekian banyak wanita Aceh, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana proses awal Sasa sehingga ini bisa menjadi perwakilan Aceh tentu. Oke, baik. Tentunya dalam menghadapi pemilihan Putri Indonesia, kami sebagai perempuan-perempuan yang hendak menjadi finalis dan hendak mendaftar Putri Indonesia harus melewati beberapa seleksi ataupun audisi. Pertama ada seleksi secara administratif. Kemudian setelah selesai dari seleksi administratif, apabila sudah lolos, kemudian akan maju di seleksi interview atau seleksi nasional yang diadakan di Geraha Mustika Ratu. Alhamdulillah dari beberapa rangkaian seleksi tersebut dan audisi dan juga interview yang ada, alhamdulillah Sasa lolos dipercaya menjadi perwakilan Aceh 1 pada Putri Indonesia 2023. Berarti ada banyak sekali sebenarnya tahapan-tahapan yang diikuti oleh sekali. Sasa sendiri dan juga perwakilan dari provinsi lainnya tentunya. Betul. Oke, baik. Sebenarnya sebagai seorang wanita Aceh nih tentunya yang mewakili Aceh dan mepresentasikan Aceh di kancah nasional, apa hal yang membuat yang ada di dalam diri Sasa sendiri sehingga saya ini pantas mewakili Aceh seperti itu? Oke, baik. Tentunya karena saya punya keturunan Gayo Aceh, Kota Takengon dari ibu Gayo, saya, ya? betul. Tentu saya sangat bangga jika bisa mendapatkan kesempatan merepresentasikan Tanah Rencong ya Kak, karena menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu pride untuk diri saya, dan tentunya bisa menjadi suatu privilege bagi saya untuk melakukan hal yang lebih dari yang sudah saya lakukan sekarang ini. Jadi saya manfaatkan semua benefit yang saya dapatkan dari Putri Indonesia untuk melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, Sasa, menjadi seorang perwakilan dari Aceh tentu itu merupakan hal yang sangat berat. Iya, betul. Karena ada banyak sekali beban yang harus Sasa hadapi dan juga harus banyak sekali tantangan tentunya. Dan sosok Sasa ini adalah satu dari dua peserta yang akan berhijab di kancah nasional. Betul. Apa sebenarnya yang bisa membuat Sasa yakin dan juga Sasa optimis bahwasanya wanita Aceh yang berhijab juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi di kancah nasional? Oke. Bagi saya hijab itu bukan suatu keterbatasan ataupun halangan, karena hijab itu adalah kewajiban dan juga pilihan hidup seseorang. Dan saya sebagai seorang perempuan tentunya juga memiliki hal-hal selain cantik ataupun menarik, tapi saya juga memiliki beberapa bekal-bekal yang sudah saya persiapkan untuk menghadapi panggung Putri Indonesia 2023 ini. Dan tentunya Kak, Putri Indonesia ini punya prinsip yaitu brand, beauty, and behavior, dan saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia karena telah mempercayakan saya menjadi perwakilan Aceh di Putri Indonesia 2023. Oke, mungkin kita bisa sedikit flashback tentang ketika proses pemilihan tadi ya Sasa ya. Betul. Sasa kemudian dipilih, apa sebenarnya yang ada di dalam diri Sasa sehingga pihak penyelenggara ini memilih Sasa untuk menjadi perwakilan Aceh? Tentu pasti akan ada poin-poin positifnya ataupun poin-poin yang membuat nilai lebih nih sehingga Sasa bisa mewakili Aceh. Jadi saat Sasa audisi, ada satu prinsip yang selalu Sasa pegang. Just giving your best version and be your authentic self. Jadi Sasa hanya menjadi diri sendiri, memberikan apa yang terbaik pada diri Sasa, memberikan semua skill Sasa ataupun kelebihan-kelebihan Sasa. Sasa bisa berbahasa asing Kak, selain bahasa Inggris yaitu bahasa Mandarin. Dan Sasa memperkenalkan itu saat Sasa sedang beraudisi. Dan juga Sasa menunjukkan bahwa Sasa memiliki knowledge ataupun kemampuan-kemampuan lain dari segi pengetahuan ataupun dari segi skill-skill seperti public speaking ataupun hal-hal lainnya yang bisa menunjang performance Sasa di audisi kemarin Kak. Sasa tentunya ini membawa nama Aceh bukan hal yang gampang dan juga bukan hal yang mudah. Bagaimana dengan respon dari pemerintah Aceh sendiri? Apakah Sasa sudah melakukan hal-hal tersebut dalam artian meminta izin untuk membawa nama Aceh, kemudian dukungan dari pemerintah Aceh terhadap Sasa nanti seperti apa? Tentunya setelah saya lolos dari audisi Putri Indonesia,
yang saya lakukan pertama kali adalah mencari restu ataupun meminta izin kepada Pemprov ya Kak ya. Jadi saya sudah melakukan audiensi dengan gubernur, dengan Kadisbudpar ataupun dengan pejabat-pejabat daerah lainnya yang sekiranya bisa mendukung saya nanti di Putri Indonesia Kak. Jadi itu menjadi hal yang utama Kak yang saya cari ya. Bagaimana respon dari pihak pemerintahan Aceh sendiri? Dari pihak pemerintah merespon dengan baik ya Kak. Mereka welcome, beliau sangat baik terhadap saya, memberikan dukungan secara moral dan memberikan hal-hal yang bisa membuat saya termotivasi nanti untuk di Putri Indonesia. Baik, di tingkat nasional nanti bulan Mei ya? Bulan Mei, betul. Pertengahan bulan Mei nanti, hal apa yang ada di Aceh sebenarnya yang ingin Sasa bawa ke kancah nasional sehingga orang-orang yang berada di seluruh Indonesia bisa mengetahui lebih jauh ini tentang Aceh, selain dari kebudayaan kayu tadi ya disebutkan. Baik. Sasa ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Aceh itu cantik, Aceh itu menarik, dan Aceh itu unik. Kenapa Sasa bisa berkata seperti itu? Karena seperti yang kita tahu bahwa Aceh sangat kental ya dengan syariat Islam. Namun Aceh memang salah satu daerah yang sangat cantik dan sangat worth it untuk menjadi tempat wisata. Jadi Sasa pede dan percaya diri untuk membawa kecantikan Aceh di panggung Putri Indonesia nanti. Oke, berbicara wisata nih Sasa, tentu ini juga menjadi hal yang menarik kalau Sasa sendiri, wisata yang paling Sasa favoritkan dari Aceh apa ini? Sasa selalu terkesima atau terkagum-kagum dengan wisata religi Aceh. Masjid adalah salah satu tempat yang paling Sasa suka ketika Sasa datang ke Aceh. Jadi setiap Sasa ke Banda, pasti Sasa selalu pengen ke Masjid Raya. Karena selain tempatnya mirip dengan Mekah atau mirip dengan Madinah, Sasa juga merasa bahwa ini ya masjid yang selalu dikagum-kagumi oleh orang-orang di luar sana. Tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat mancanegara. Banyak sekali yang mengagumi Masjid Raya kita. Itu artinya juga menjadi salah satu hal yang menarik Sasa untuk bakalan sering ke Aceh lagi seperti itu. Iya, betul, tentunya. Kemudian ini Sasa, tentu ini kan akan ada kegiatan sosial yang akan Sasa lakukan, kegiatan advokasi. Apa yang akan Sasa bawa ini? Jadi Sasa memiliki kegiatan advokasi sosial. Namanya itu asalnya dari nama Sasa sendiri, Sasa, atau artinya adalah satu asa seribu aksi. Satu asa seribu aksi. Maksudnya tuh seperti ini Kak. Jadi dengan satu semangat, dengan satu asa, kita bisa menimbulkan multiplier effect dan bisa menimbulkan banyaknya aksi atau 1000 aksi. Yang Sasa sebut seperti itu. Jadi advokasi sosial ini bercerita tentang penggaungan kepada masyarakat tentang pentingnya reforma agraria. Karena kebetulan Sasa saat ini bekerja di Kementerian ATR BPN dan sudah beberapa tahun ini Sasa melihat apa saja sih masalah yang ada di masyarakat ini, dan Sasa tergerak hati Sasa untuk melakukan sesuatu yang lebih. Dan Sasa melihat masyarakat Aceh ini tentunya banyak sekali yang berprofesi atau bermata pencaharian seperti petani, nelayan, dan juga pelaku UMKM di Aceh ini sangat banyak ya Kak ya. Kalau Sasa datang ke Banda Aceh itu kalau lihat di ruko kiri kanan semua UMKM. Dan Sasa merasa UMKM Aceh ini maju sekali dan menjadi salah satu faktor pendukung atau penggerak ekonomi Indonesia nih, karena banyak sekali Kak. Sehingga Sasa tergerak di sana untuk menggaungkan bahwa masyarakat Aceh harus memiliki kesadaran atau pemahaman yang utuh tentang apa itu hak atas dasar tanah Kak. Tentu kalau kita berbicara mengenai tanah di Aceh banyak sekali permasalahan Sasa, baik itu masalah kombatan, akan tetapi itu akan ada pihak-pihak tertentu ya akan menyelesaikan hal tersebut. Betul. Sasa, setelah nantinya kegiatan ataupun pemilihan Putri Indonesia ini selesai dilaksanakan, apakah advokasi itu akan tetap dijalankan? Apakah ini hanya sebatas untuk mengikuti pemilihan ini ataukah itu nanti akan berkelanjutan ini setelah itu? Jadi sebetulnya advokasi ini Sasa jalankan jauh sebelum Sasa mengikuti Putri Indonesia. Jadi dari ketika 1 tahun pertama Sasa bekerja, Sasa dengan teman-teman Sasa dan tim Sasa memang tergerak untuk membuat gerakan ini. Mungkin namanya saat itu belum satu asa 1000 aksi Kak. Belum Sasa namanya belum Sasa karena itu adalah branding dari Sasa sendiri kan. Tapi memang kegiatan tersebut sudah Sasa lakukan sejak beberapa akhir tahun ini, dan juga tentunya banyak masyarakat yang merespon dengan baik Kak. Seperti itu. Akan tetapi bagaimana respon dari masyarakat? Sangat baik ya? Sangat baik. Jadi memang setelah Putri Indonesia nanti apakah itu akan berlanjut? Tentu akan berlanjut karena sudah menjadi salah satu identitas Sasa dan sudah menjadi salah satu aktivitas Sasa juga Kak. Sasa, ini ada sedikit bocoran bahwa saja Sasa adalah sarjana pendidikan dari bahasa Mandarin. Iya betul Pak. Tentunya ini salah satu bahasa asing yang dikuasai. Iya. Mungkin apa korelasi antara pendidikan background pendidikan Sasa dengan bahasa Mandarin dan juga
ingin memperkenalkan Aceh terhadap background pendidikan Sasa? Oke, baik. Tentunya bahasa Mandarin saya memandang sebagai suatu kelebihan di diri saya atau suatu skill yang bisa saya pamerkan di ajang Putri Indonesia nanti, Kak. Dan saya bangga sebagai perempuan berhijab dari Aceh, saya juga bisa layak untuk bertanding dengan perempuan-perempuan lainnya, Kak. Karena saya memiliki skills atau memiliki kemampuan yang bisa ditanding dan layak untuk di panggung Putri Indonesia. Oke, tentunya bahasa Mandarin ini juga bisa digunakan untuk promosikan Aceh sekali, ke Kak. kancah internasional. Oke. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin. Mungkin Sasa terakhir, apa yang ingin Sasa sampaikan ini kepada wanita-wanita di Aceh khususnya terhadap agar mereka ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi seperti Sasa sehingga itu bukan menjadi, sehingga mereka juga bisa meraih prestasi setinggi mungkin. Mungkin bisa disampaikan, Sasa. Sasa hanya ingin menyampaikan bahwa ayo perempuan-perempuan di Aceh percaya pada diri sendiri, percaya pada potensi yang kita miliki. Jangan pernah merasa kita hidup dalam lingkup keterbatasan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena setiap perempuan punya hak untuk mengembangkan potensinya, punya hak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita layak dan kita mampu. Baik, itu motivasi dan juga semacam hal yang sangat luar biasa yang tentunya harus diikuti oleh semua kaum perempuan di Aceh untuk tidak pantang menyerah dan juga selalu optimis dengan apa hal yang bisa dicapai untuk meraih kesuksesan dan juga meningkatkan prestasi tentunya. Terima kasih Sasa, Putri Indonesia Aceh atas waktunya telah berbagi informasi dan juga pengalaman bersama pemirsa Aceh hari ini. Semoga pelaksanaan Putri Indonesia dapat berjalan dengan lancar tentunya. Amin, dan Sasa dapat membawa nama Aceh dengan semaksimal mungkin dan membawa nama harum Provinsi Aceh. Terima kasih. Mohon doa dan dukungan teman-teman semua ya. Baik, kita doakan Sasa untuk dapat menjadi yang terbaik pada Putri Indonesia tahun 2023 nanti.